Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah sekalian kita kembali berjumpa ya untuk melanjutkan kajian ilmu ushul fikih yang kita bahas dari kitab Taisir ya, Taisir ilmu ushul fikih yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang maslahat mursalah ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit tentang maslahat. Bahwa maslahat itu ada 3 ya, ada yang maslahat mu'tabaroh, yaitu maslahat yang dianggap ya, jadi oleh syariat dianggap langsung sebagai satu kemaslahatan. Nah, ada yang mulghoh ya, yang kemaslahatan itu tidak dianggap ya, diabaikan ya, tidak dianggap sebagai kemaslahatan ya. Seperti dalam khamr, dalam judi itu ada kemaslahatan ya, yas'alunaka khamr wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas, ada manfaat ya, ada kemaslahatan, tapi itu mulghoh ya, itu tidak dianggap kemaslahatannya. Nah, yang ketiga yang disebut dengan maslahat mursalah. Ya, inilah yang menjadi inti pembahasan. Ya, jadi maslahat mursalah itu ya kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syariat ya. Ya lati sakata anha syar'u falam yata'arad laha bi'tibarin wala ilghain. Itu yang syariat itu diam, tidak menyebutkan ya, apakah dia itu maslahatnya dianggap ataukah diabaikan. Ya, dan walaisa laha nadhirun warada bihin nasul, itu qasa alaihi, dan tidak ada yang semisal di dalam nas untuk dikiaskan kepadanya. Nah, kalau memang ada nas asalnya ya tentu itu menggunakannya dalil qiyas ya. Nah, mislu contohnya al-masalah allati da'at ila jam'il Qur'an. Ini contoh-contoh maslahat yang mursalah ya, yang tidak disebutkan secara langsung oleh syariat. Yang pertama contohnya adalah mengumpulkan Al-Quran. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ya di zaman kekhalifahan beliau. Kemudian tadwinil dawawin ya, membuat diwan-diwan ya. Maksudnya membuat dokumen-dokumen begitu ya. Wa tarki Umar radhiyallahu anhu al-khilafata syura fi sittatin. Dan Umar meninggalkan atau memberikan ya khilafah itu sepeninggalan beliau ya dengan syura ya, musyawarah kepada 6 orang ya, 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ya, di mana hal tersebut tidak dilakukan ya oleh Rasulullah SAW. Jadi kemaslahatan yang belum disebutkan langsung ya, tidak disebutkan langsung oleh syariat. Kemudian contoh lainnya wa ziyadati Utsman radhiyallahu anhu al-adzana yaumal jumu'ati li'alami man fis suqi. Ya, penambahan Utsman pada azan hari Jumat, yaitu azan awal ya, sebelum masuk waktu zuhur ya, waktu sholat Jumat. Jadi mengumandangkan azan di pasar ya, dengan tujuan memberitahu mereka ya. Nah, ini adalah hal yang
belum dilakukan sebelumnya, ya, sehingga ini dikategorikan sebagai maslahat mursalah. Nah, yang terakhir ya, contoh yang terakhir, ittikhadil khulafa'i umara faman ba'dahu lisujuni. Ya, para khalifah yaitu khususnya Umar. Umar ini badal dari khulafa'i ya, badal ba'di minal kul. Para khalifah ya, yaitu Umar ya, dan juga khalifah setelah beliau, yaitu membuat penjara ya, membuat penjara lisujun ya. Buat penjara di mana dinyatakan bahwa Umar memberi rumah ya salah seorang sahabat untuk dijadikan sebagai penjara untuk karena memang situasi masyarakat muslim sudah meluas, sudah banyak ya. Begitu. Jadi sulit tempat untuk mengasingkan diri itu ya, tagrib misalnya apa namanya, had bagi yang berzina itu ya, itu diasingkan. Nah, ketika masyarakat sudah meluas, sulit ya untuk mencari tempat yang asing itu, sehingga dibuatlah penjara ya. Hujiatul maslahatin mursalah, kehujahan maslahat mursalah ya, al ibadatu la tajri fiha al amal bil maslahah mursalah bila hilaf. Wilayah ibadah itu tidak bisa diberlakukan maslahat mursalah ya tanpa ada perbedaan. Liana mabnal ibadati ala nasi ya. Karena ibadah itu dibangun di atas dasar nas ya, jadi terpaku kepada nas ya. Fa aslu fihi tauqif. Ya, asal di dalam ibadah itu tauqif ya, tawakuf kepada apa yang ada di dalam nas. Wal qawlu fiha bil maslahat lil mursalati qawlun bi jawazil ihdatsi fid din wa huwa batilun bin nas wal ijma'. Ya, berkata di dalam hal ibadah, berpendapat dalam hal ibadah dengan maslahat mursalah, dengan dalil maslahat mursalah, ini adalah satu perkataan ya yang membolehkan mengada-adakan dalam agama, dan dia itu batil menurut nas dan juga ijma'. Jadi dalam hal ibadah mahdoh ya, ini tidak bisa diberlakukan maslahat mursalah. Ya, karena memang maslahat dalam hal-hal yang ta'abudi ya istilahnya itu kembali ke apa, ke akhirat, maslahat keakhiratan. Ya, yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia, ghairu ma'qulil makna. Sehingga tidak bisa diberlakukan maslahatnya. Kalau hal-hal yang bersifat keduniaan, ta'aluli ya, yang bisa dipahami oleh akal manusia, nah maka tentu di sana bisa diberlakukan ya. Nah, wa amal muamalat wa ma yudraku wajhu wa munasabatu fa hiya mahallu istimalil masalah inda man qala biha ya. Adapun muamalah dan apa yang bisa dipahami ya, bentuk apa pensyariatannya itu dan juga kaitannya ya. Artinya memahami hukum tersebut dengan alasan ya, bisa dipahami alasan, kaitan dengan alasan ya, munasabah itu. Nah, disinilah letak digunakannya maslahat mursalah menurut orang yang memang berpendapat ya atau menggunakan maslahat mursalah. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fil ihtijaj biha wa 'indha min adillatil ahkami ala madhhabain. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam berhujah dengan maslahat mursalah ini dan menganggapnya sebagai bagian dari dalil-dalil hukum ya, yaitu ada dua mazhab. Al-awwalu mazhabul Malikiyah wal Hanabilati annahu hujjatul masdarun min masadir tasyri'. Yang pertama mazhab Malikiyah ya dan Hanabilah ya, bahwa maslahat mursalah itu adalah hujah dan juga sumber ya di antara sumber-sumber pensyariatan. Wa mislum al-Hanafiyah, begitu juga sebetulnya al-Hanafiyah ya, lakinnahum yusammunaha istihsana ad-darurati kama qala biha ba'du Syafi'iyyati wal Hanabilah.
Ya, sedangkan Hanafiyah ini tetapi ya mereka menamakan maslahat mursalah itu dengan nama lain, istilah lain yaitu istihsanad darurah. Sebenarnya dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya wa wajhu hadzal madhhabi anna al-ghayatal uzam min at-tasyri' tahqiqu masalihil ibadi fid darain wa jauh ma jaa'a min al-ahkami fil kitabi wa sunnati fa huwa li ajli dzalik. Ya. Nah, jadi bentuk pendalilan dari madhab ini, ya mengapa mereka menggunakan maslahat mursalah, bahwa ya tujuan yang paling besar di dalam syariat tentu adalah merealisasikan kemaslahatan hamba ya, itu di dunia dan akhirat, dan seluruh hukum ya yang datang di dalam kitab, sunnah, semuanya adalah untuk itu, untuk merealisasikan kemaslahatan ya. Wa juz'iyatu masalihil ibadi la tatanaha fa ma sakata anhul kitab wa sunnah minha fal aslu an tura'a fihi qawaidul islam fil jalbil manafi wa daf'id dari. Ya. Nah, rincian-rincian kemaslahatan hamba itu tidak terbatas, tidak ada habis-habisnya, sangat banyak. Nah, maka apa yang didiamkan oleh Al-Quran dan Sunnah secara asal ya harus dijaga, harus diterapkan kaidah-kaidah Islam ya di dalam mendatangkan kemanfaatan atau kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan ya fa yuqannanu fihi ma yunasibuhu, maka dibuatlah aturan-aturan ya, undang-undang ya, konun, taknin ya di apa namanya, dibuatlah ketentuan-ketentuan yang sesuai dengannya, sesuai dengan kemaslahatan prinsip Islam itu. Idz laisa fi dzalika taqnini ma yukhalifu syar'an ya, di mana di dalam eh, pembuatan atau penyusunan keaturan itu ya tidak bertentangan dengan syariat. Lam tazal wa lam tazalil ummatu mundu ahdi sahabat tuqanninu fi mukhtalifi umuril hayati ma yakulu laha hidda masaliha. Ya umat ini eh, masih terus ya sejak zaman sahabat itu membuat aturan, menyusun aturan-aturan di berbagai urusan kehidupan mereka ya, yang tujuannya untuk apa namanya, melindungi mereka ya dan merealisasikan atau menjaga kemaslahatan-kemaslahatnya. Wa illam yakun dzalika taqnin waradat bi khusus syariah. Bi khususihi asy-syari'atu. Ya, syari'atu fa'il dari waradat. Ya walaupun penyusunan aturan atau undang-undang tersebut ya tidak disebutkan ya secara khusus oleh syariat. Tidak datang secara khusus dari syariat. Nah, itu kelompok pertama ya, mazhab pertama yang menggunakan maslahat mursalah, yaitu mazhab apa namanya, Malikiyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, walaupun mereka memiliki istilah yang berbeda ya. Itu istihsan darurah ya. Nah, kemudian mazhab yang kedua itu Syafi'i. Ya, Syafi'iyah ini mengatakan bahwa maslahat mursalah ini bukan hujah. Wa wajhu qaulihim anna syari'ata qad ra'at masalihal ibad fi tasyri'iha. Nah, bentuk pendapat mereka itu bahwa syariat memperhatikan ya kemaslahatan hamba di dalam pensyariatan, ya fala yatasawwar an takuna aghfalat janiban fihi maslahatun lahum, dan tidak bisa tergambar ya bahwa syariat itu ya lalai mengabaikan ya satu aspek dari kemaslahatan bagi mereka. Ya wa fil qauli bi maslahatun lil bab liyaqula man syaa ma syaa. Nah, di dalam perkataan ya, menggunakan maslahat yaitu bisa membuka pintu ya orang berbicara, siapa saja berbicara apa saja. Ya, jadi
ini lebih berhati-hati ya kelompok mazhab Syafi'iyah tidak menggunakan maslahat mursalah ini karena dianggap bahwa memang syariat itu mendatangkan kemaslahatan ya dan tidak mungkin diabaikan oleh syariat. Sehingga sebetulnya nanti dalam prakteknya eh, apa namanya mereka tidak menyebut sebagai maslahat mursalah ya. Itu tetapi masuk kepada keumuman dalil dan sebagainya. Sebetulnya dalam prakteknya tetap saja secara makna mereka juga merealisasikan hanya perbedaan istilah saja ya. Jadi yang dikhawatirkan orang itu berbicara dalam agama ya siapa saja berbicara apa saja tanpa ilmu gitu ya, tanpa pegangan dalil ya. Wa jawabu dzalik, nah dijawab oleh penulis ya pendapat ini anna syariat lam tanussu ala kulli far'in min furu'il masalih ya bahwa syariat ini ya tidak menaskan ya tidak menyebutkan langsung ya di dalam nasnya seluruh cabang dari cabang-cabang kemaslahatan wa hadza mawjudun fil waqi'i jazman fi ma yastajidu minal hawadits dan hal ini ada di dalam realitanya ya secara mesti yang terus ada ya secara baru ya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi ada kasus-kasus baru, peristiwa baru yang di situ membutuhkan kerincian kemaslahatan dan itu tentu tidak atau belum disebutkan, tidak disebutkan secara langsung dalam syariat ya. Tsumma innal qaula bil mas laisa mursalan minal qaili wa dhawafir liyaqula man masya ya ketika tadi dikatakan bahwa diberlakukan maslahat mursalah bisa membuat orang siapa saja berbicara apa saja. Kata beliau, maslahat mursalah yang digunakan itu tidak terlepas dari ikatan-ikatan, ketentuan-ketentuan ya hingga orang siapa saja berbicara apa saja tidak ya wala'alla min asbabi hadzal qaul anna ba'dal malik ya balagu. Nah, barangkali yang menyebabkan timbul perkataan seperti ini yaitu dikhawatirkan bicara tanpa ilmu itu bahwa sebagian dari madhab Malik itu berlebihan balagu fil masalah ya fi hadhil masalah ila haddi mukhalafati dalil sampai kepada batas menyalahi dalil wa hadza inma yunkaru bi'tibarihi maslahatan mulgha. Nah, dan ini diingkari dengan menganggapnya sebagai maslahat mulgha ya kalau memang bertentangan dengan dalil ya bukan maslahat mursalah tapi maslahat mulgha. Wala yasihu an yakuna min qabil maslahat mursalah. Tidak sah, tidak benar ya dia dimasukkan ke dalam maslahat mursalah. Nah, wal waqi'ul amali kata beliau realita pengamalannya yu'akidu anna jami'a fuqahil madzhabi akhadhu bil maslahatil mursalat fi katsirin minal furu'. Justru seluruh para ahli fikih mazhab ya, mereka menggunakan maslahat mursalah ini di dalam banyak furu ya, cabang-cabang fikih ya yang mereka lahirkan dari ijtihad mereka. Lalu apa dawabit ya batasan ketentuan dari maslahat mursalah ini ya dawabit ihtijaj bi maslahatil mursalah. Ketentuan berhujah dengan maslahat mursalah. Yang pertama antakuna mulaimatan lil maqasid syar'i. Ya. Betul-betul memperhatikan ya maksud-maksud syariat atau sesuai dengan maksud-maksud syariat. Bi an takuna min jinsil masari allati ja'a biha ya dia harus merupakan di antara jenis kemaslahatan yang dibawa oleh syariat ya la tukhalifu aslan min usulihi wa la tunafi dalilan min adillati ahkamihi ya tidak menyalahi asal ya di antara asal atau usul ya pokok dari syariat dan juga tidak menafikan di antara dalil hukumnya. Ya, yang kedua antakuna fi ma'ukila ma'nahu wa udrika wajhu ala wajhi tafsil. Ya, dia termasuk yang bisa dipahami maknanya, diketahui
bentuk kemaslahatannya, alasannya secara rinci, ya, begitu. Nah, bukan pada hal ta'abudi ya, yang ibadah mahdhah tadi itu atau yang berjalan di atas atau yang sejalan dengan ta'abudi itu. Ma yajri majraha kal wudu'i was sholati was shaum ya. Seperti wudu, sholat, saum, fa inna ta'abudat la tudraku ma'ani ala wajhi tafsil. Karena hal-hal yang ta'abudi itu tidak diketahui maknanya secara rinci, idza tudraku wujuhul maksud fi ghairi dilalati syar'i. Di mana tidak bisa diketahui bentuk kemaslahatannya ya tanpa ada petunjuk dari syariat. Ya karena memang kemaslahatannya itu kembali kepada akhirat ya kalau masalah ta'abudiyah ini tidak bisa dipahami oleh akal. Yang ketiga antar jail hifdzi daruri ya ka hifdziddin wal anfus wal amwal aw rafi halal din lazimin fid din takhfifan wa taysiran ya. Harus kembali kepada menjaga yang darurat, yang mendesak dalam kehidupan manusia sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu 5 yang merupakan darurat ya di dalam syariat itu ya yang pertama menjaga agama, terus kemudian menjaga jiwa ya, menjaga harta ya. Kedua lagi itu menjaga nasab dan atau kehormatan ya dan menjaga akal ya atau menghilangkan kesulitan yang melekat di dalam agama sebagai bentuk meringankan dan memudahkan. Nanti kemudian beliau memberikan contoh tentang masyarakat mursalah ini. Yang pertama mengumpulkan mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq. Para sahabat sepakat menjadi ijma ya para sahabat ya dan tidak ada nasnya ya dalam Al-Qur'an atau hadis untuk menyuruh untuk mengumpulkan Quran itu innama iktadatu maslahatu hifdziddin. Ya, mengumpulkan Al-Qur'an itu dituntut oleh kemaslahatan untuk menjaga agama, menjaga Al-Qur'an itu. Ya, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal ya. Itu ada kekhawatiran menjadi lenyap, maka dengan tujuan menjaga agama, maka dikumpulkanlah Al-Qur'an itu. Yang kedua jildu syaribi khamri samanina jaldatan ta'ziran. Mencambuk peminum khamr 80 kali cambukan sebagai hukuman ta'zir. Ya ittafaqa alaihi sahaba fi ahdi Umar annahum raw anna syari'ata lam tati fihi bihaddin muqaddar wa maslahatu dar'il mafsadati idh iqtadat dzalika wa hadha fi hifdzi daruri wa huwa al-aqlu. Ya. Para sahabat sepakat pada zaman Umar ya karena mereka melihat bahwa syariat tidak datang ya tidak menyebutkan had ya tertentu. Nah, sehingga kemaslahatan untuk menghilangkan kemafsadatan yang menuntut untuk hal itu yaitu untuk menjaga hal yang daruri ya yang mendesak yaitu akal karena khamr ini bisa merusak akal sehingga dibuatlah mereka membuat ketentuan mencambuk 80 kali cambukan. Yang ketiga ya contoh yang ketiga lau ta'asaru ala ahli baladin wujudul halali thayyibi fil amwali awil makasibi. Kalau sulit bagi satu penduduk negeri ya adanya yang halal thayyib dalam harta dan usaha wantasyara wujudul haram ya justru yang haram itu tersebar wa masatil hajatu ila ziyada ala saddir ramaqi fi ta'ami wasyarabi wal malbasi wal maskan ya dan kebutuhannya sangat mendesak masad ya sangat mendesak kebutuhannya itu untuk memberikan tambahan ya untuk menjaga nyawa ya saddir romak ya ruh ya menjaga ruh menjaga nyawa ya berupa pemenuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maka boleh untuk menutupi kebutuhan itu ya yang lebih dari darurah dan tidak sampai kepada
dalam rangka menikmati dan berpoya-poya dengannya, ya, bermegah-megahan dengannya. Wa ibahatuhu indal fuqaha'i bimuqtadal maslahati raf'an li harajin lazimin. Ya, kebolehannya itu menurut para ahli fikih karena tuntutan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan yang memang ada ya, memang betul-betul nyata ya, lazim, melekat. Wa huwa aslun jad bi syariah min haitsul jumlah, dan dia adalah asal yang dibawa oleh syariat secara keumumannya, jumlah di sini. Falaisa hadza bihadzal i'tibar maslahatun mulgha. Nah, dengan tinjauan ini bukan maslahat yang mulgha, yang diabaikan, lirujhani janibil maslahat alal mafsadah, karena lebih kuatnya sisi kemaslahatan daripada kemafsadatan. Wa hadzal misal sahihun mutasawwarun fir riba wa nawi, kata beliau, contoh seperti ini juga benar ya, tergambar di dalam riba dan semisalnya, lakinnahu mumtani'un fi ma kana adzan lil ghairi mahdun aw ghaliban. Tapi dia terlarang ya pada apa yang bisa menyakiti atau mengganggu yang lain secara murni ataupun secara dominan ya, seperti gosok, mencuri, itu yang bisa memadaratkan orang lain ya. Gitu. Jadi ini memang sebagaimana kaidah ya, darurat tubihul mahzurat. Kalau kondisi darurat itu ya membolehkan hal-hal yang diharamkan ya, misalnya tidak bisa mendapatkan harta untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya ya, selain dari jalur yang haram, ya, cara-cara ya, praktek-praktek transaksi, misalnya dengan cara apa, riba ya dan sebagainya, ya ketika memang betul-betul darurat itu bisa jadi dibolehkan ya. Ya, ini yang beliau berikan contoh tentang maslahat mursalah ya, karena memang ada kemaslahatan di situ ya. Tanbih ya, peringatan ya, lil usuliyina wal fuqaha alqabun ukhra lil maslahatil mursalah ya. Para ahli fikih memiliki sebutan lain ya dalam maslahat mursalah ini, diantaranya istislah, istidlal, istihsanu darurah ya, seperti madzhab Hanafi tadi, wa qiyasul munasabah. Nah, itu pembahasan tentang maslahat mursalah ya. Jadi sebetulnya walaupun ada perbedaan pendapat, pada kenyataannya para ulama juga menggunakan maslahat mursalah dalam banyak cabang-cabang fikih ya, yang merupakan hasil ijtihad mereka. Kemudian masalah berikutnya tentang saddu dzara'i ya. Pengertian dzara'i itu jamak dari dzari'ah ya, wa hiya lugatan al-wasilah al-muaddiyah ila syai'. Secara bahasa dia adalah wasilah ya, perantara yang bisa menyampaikan kepada sesuatu. Wastilahan dan menurut istilah, al-wasilatul musilatu ila syai'il mamnu'il mustamili ala mafsadatin. Yaitu wasilah perantara yang bisa menyampaikan sesuatu yang dilarang, yang mencakup kemafsadatan. Awil masyhuril mustamil ala maslahat, atau bisa juga bermakna sebaliknya, yang bisa menyampaikan kepada hal yang disyariatkan yang mencakup adanya kemaslahatan. Fahiya di hadzal i'tibar muttasilun bil kalam ala aslil masalih. Nah, dengan tinjauan ini ya, dia ada kaitannya dengan pembicaraan dalam asal maslahatnya itu. Macam-macamnya anwa'uha bihasbi ma takunu dari'atan lahu naw'an. Ya, gitu. Sesuai dengan dia menjadi dari'ah itu ya, ada dua macam. Yang pertama dari'ah masyru'ah wa hiyal musila ilal masyru' ya, karena memang dalam definisi tadi ada yang bisa mengantarkan kepada yang disyariatkan, yang ada kemaslahatan, misalnya berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat
Ya, jalan ini disebut jariah ya karena dia wasilah ya yang menyampaikan dia untuk bisa menyaksikan Jumat ya dan dia disyariatkan. Wa yuqalu lil amri bisayyina fatu babi dzariyah. Nah, dikatakan untuk perintah berjalan kepada Jumat itu fatu babi dzariyah. Justru kalau yang disyariatkan ini bukan saddu dzariyah jadinya menjadi fathu dzariyah ya. Nah, yang kedua dzariyah mamnu awahiyal musila ila mamnu ya yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang. Ya mislul khalwah bil mar'ah al ajnabiyah fahiya dzari'atun tusilu ila zina wa huwa mamnu. Ya berkholwat dengan perempuan yang bukan mahram itu adalah dzari'ah yang bisa mengantarkan kepada zina. Ini dilarang. Wa yuqalu limanil khalwat bil ajnabiyah saddu babid dzari'ah. Dikatakan ya untuk melarang kholwat dengan wanita yang bukan mahram saddu ya menutup bab dzari'ah. Fa hadza taqsim yakni anna ma adda ila masyruf fa huwa masyruf wa ma adda ila mamnu fa huwa mamnu. Kalau bisa kalau yang mengantarkan kepada yang disyariatkan ya dia disyariatkan, kalau kepada yang dilarang maka dia dilarang wa bi ibaratin ukhra al wasail laha hukmul maqasid. Wasail ya sarana-sarana itu dia memiliki hukum ya seperti hukum maqasid yang ditujunya itu dari wasail itu. Ya, nah itu pengertian awal sebetulnya dari A ya. Tetapi kemudian dominan penggunaannya lafaz dari A itu pada sarana yang mengantarkan kepada mafsadat. Ya, wa min hadza jaa aslu. Nah, dari sinilah kemudian datang saddud dzari'ah ya. Jadi salah satu dalil saddud dzari'ah, tapi yang diperselisihkan. Biasa bi wurudin nas bi tibari wa adami salah satu anwa. Ya, menurut datang nas adanya nas di dalam menganggap syahdu dari'ah dan tidaknya itu ada 3 macam. Yang pertama dari'ah waradan nasu bi'tibariha mu'adiyatan ilal masyru' kama taqaddam bil amri bi sa'iril jumu'ah. Ada dari'ah yang memang nas itu menyebutkan menganggap ya dari'ah tersebut yang bisa menyampaikan kepada yang disyariatkan ya seperti berjalan menuju Jumat. Nah, ini sudah jelas sudah disebutkan di dalam nasnya. Yang kedua zari'ah yang disebutkan di dalam nas yang dianggap dia bisa mengantarkan kepada yang dilarang seperti kholwat dengan wanita bukan mahram itu memang ada larangan-larangannya langsung dari syariat. Nah, yang ketiga tidak disebutkan di dalam nas, tidak memerintah dan tidak melarang. Nah, kalau yang disebutkan secara langsung di dalam nas ya dzari'ah itu, maka ya itu menjadi hukumnya langsung oleh nas itu, oleh dalil itu. Ya, dan wala yuskilu amru min haitsu urudu nasi bihi wala dan tidak masalah perkaranya karena memang ada nasnya. Dan dia tidak tercakup di bawah masalah sadu dzari'ah. Nah, sedangkan sadu dzari'ah ini kaitannya dengan yang ketiga tadi yang tidak disebutkan oleh nas. Nah, makanya sebagian para ahli ilmu ushul fikih mendefinisikan saddud dzari'ah itu al-mas'alah allati daruhal ibaha wa yatawassalu biha ila fi'lin mahdhur. Permasalahan yang secara zahirnya dia mubah, boleh, tapi karena dia bisa mengantarkan kepada yang dilarang, maka dia juga menjadi dilarang. Ya, atau dalam kaidah disebut al-wasail ilal harami haramun. Gitu. Wasilah yang bisa mengantarkan kepada yang haram itu haram. Darajatul mubahat alati tubdi ila mafasidi salasa. Tingkatan kemubahan yang bisa mengantarkan kepada mafsadah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, mayakunu ibda'uhu ilal mafsadah nadiron qalilan. Yang bisa mengantarkan kepada mafsadat itu jarang ya, sedikit, maka hukumnya itu mubah sabitun lahu binaan alal asli. Ya, dia hukumnya mubah ya. Secara tetap ya
sesuai dengan asalnya. Secara hukum asal itu mubah ya. Misalnya zira'atul inab, menanam anggur, falayum naumin hatta zarru'an bi anna minan nasi man ya'siru minhal khamra. Ya, menanam anggur tidak boleh dilarang dengan alasan misalnya karena banyak orang yang memeras anggur itu jadi homer. Ya, gitu kan. Ini jauh ya, jarang apa namanya menjadi penyebab kemafsadatannya itu. Ya, jadi tidak dilarang dengan alasan seperti itu ya. Kemudian mengajarkan laki-laki mengajarkan perempuan ketika ada kebutuhan tidak dilarang ya dengan alasan untuk menghindari fitnah yang bisa mengantarkan kepada zina ya. Ketika memang dibutuhkan gitu. Begitu juga mereka keluar dari rumah mereka untuk kemaslahatan ya, menyaksikan apa namanya hadir di masjid dan juga mengikuti daurah-daurah ilmu ya. Maka kemaslahatan dan kemafsadatan ini dikiaskan. Fa in kana kalau sisi kemaslahatannya lebih kuat, maka secara asal dia mubah, tidak boleh dilarang dengan alasan sadud darai ya limujarad kan hanya sebatas karena anggapan ada kemafsadatan. Ya, atau karena memang ada mafsadatnya itu lemah ya di dalam dibandingkan dengan kemaslahatan yang lebih kuat ya. Nah, yang kedua yang mengantarkan kepada mafsadat ini secara galib lebih dominan, lebih kuat ya sisi kemafsadatannya ya maka dia dilarang ya sebagai sadud daria misalnya menjual senjata pada waktu terjadinya fitnah di antara kaum muslimin yang saling membunuh satu sama lain. Nah, itu kan secara apa namanya secara lebih kuatnya ya secara dominannya itu akan digunakan senjata itu untuk berperang sesama muslim. Yang kedua contohnya menyewakan tempat tinggal ya yang kepada orang yang diketahui dia akan menggunakannya untuk maksiat. Kita tahu orang misalnya akan menggunakan tempat tinggal untuk maksiat, malah kita menyewakan kepada dia. Nah, itu tidak boleh. Itu satu dari A ya bisa mengantarkan bisa dilakukannya keharaman. Ya, dan diperhatikan dalam hal ini bahwa sadu dari A yang bisa menyebabkan kepada kemafsadatan itu adalah sesuatu yang muncul, bukan memang secara asal ada. Karena secara zahirnya dia itu mubah, tapi karena yang mubah itu bisa mengantarkan kepada haram, ya menjadi haram. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang biasa, fi dzarfin adi, maka menjual senjata, menyewakan tempat tinggal ya tentu tidak dilarang. Yang ketiga, tahu bihil mukallaf liyastabiha bihil muharram. Ya apa yang apa namanya dilakukan oleh mukallaf sebagai taktik dia ya, sebagai akal-akalan dia untuk bisa menghalalkan yang haram. Hilah taktik itu secara asal halal apa mubah ya misalnya al-ihtiyal ala riba bi bai'il ina ya strategi kepada riba dengan bai'inah ya jual beli inah wa huwa yaitu bai'inah itu menjual dari seorang ya barang dagangan dengan harga yang diketahui sampai waktu yang diketahui. Ya, kemudian dia membelinya lagi darinya dengan harga yang lebih murah yang dia menjualnya. Ya, di situ zahirnya jual beli tapi di situ ada unsur ribanya. Fa'adhi surah minal bai'i lah muharrama bin nas. Nah, kalau yang bai'ina ini diharamkan secara nas ya. Itu idza tabayatum bil ina ya. Wa atum adna bal baqar ya apabila kalian jual beli dengan ina, kalian mengambil ekor-ekor sapi ya dan kalian
sudah senang dengan tanaman kalian, lalu kalian meninggalkan jihad, Allah akan meliputi kalian dengan kehinaan yang tidak bisa dilepaskan kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Di Sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Ya, tapi hilah atau strategi ya yang dilakukan sebagian manusia ya untuk bisa memasukkan ke dalam barang dagangan itu ya suatu dari besi, kayu atau pisau. Nah, ini jual beli yang mubah saja karena dia tidak dimaksudkan sebagai jual beli ya. Walakin hadza surah ma qusida bihal bai'. Dia hanya sebagai pemberian saja ya. Fa hiya wasila ziyadah ribawiyah fatumna sadan dari apa namanya, enggak, yang misalnya jual beli lalu ada diberi tambahan kayu, kemudian pisau, besi, ini juga dilarang sebagai masuk dalam syahdu dzari'ah karena bisa mengantarkan kepada adanya tambahan sebagai bentuk riba, maka dilarang. Kehujahan asal syahdu dzari'ah ini berbeda pendapat para ulama, yang utama Hanafiyah, Syafi'iyah, Dzahiriyah menganggap ini bukan dalil syahdu dzari'ah ini. Mereka yang mubah ya tetap dalam kemubahannya dengan hukum syariat, yang dilarang juga ditetapkan dengan dalil syariah ya. Nah, apa yang disebutkan contoh dari dua gambaran sadu daroi itu lebih utama dia kabail seperti menjual tempat tinggal bagi orang yang diketahui akan menggunakannya untuk maksiat, maka dia dilarang dengan dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka datang larangan dengan dalil syariat tanpa perlu kepada asal yang dinamakan syadud dzariyah, ya sudah oleh dalil saja begitu. Ya, yang kedua tentang hiyal tadi yang dilarang bisa terjatuh kepada yang dilarang ya dan taktik ya yang bisa merubah yang haram menjadi mubah, riba la tubisul syakriyah sumiyat bai'an wal hamru la yubihu an yusama bi ghairi ismi. Ya, yang namanya riba itu kalaupun dinamakan jual beli ya tetap riba ya kata mereka. Juga homer dinamakan dengan nama lain tetap homer, tidak membuat dia menjadi tidak haram. Nah, maka apa yang menjadi patokannya justru memperhatikan maksud syariat. Jadi tidak perlu kepada istilah syahdu dzarah, itu yang pertama. Yang kedua, Malikiyah Hanabilah ini menjadi salah satu dalil syahdu dzarah ini. Ya, mereka berdalil bahwa syariat itu dalam pensyariatannya apa memperhatikan ya mengharamkan zina, mengharamkan yang juga mengharamkan yang bisa mengantarkan kepada zina. Ya, melihat dengan syahwat dan menyentuh khalwat itu juga diharamkan ya karena memang bisa mengantarkan pada zina. Diharamkan homer juga mengharamkan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada homer itu. Ya, memerasnya, menjual belinya, membawanya, ya memberi minumnya, ya duduk di atas hidangan yang di sana ada homer gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Itu jadi yang menjadi dalil digunakannya syahdu dzari'ah. Tapi menurut penulis syahdu dzari'ah, kata beliau ini keras menganggap bahwa tidak perlu, ini bisa menyulitkan mukallaf di dalam hal-hal yang halal gitu dengan anggapan dia jadi haram padahal itu halal ya. Jadi beliau menguatkan mazhab yang pertama ya. Jadi dikhawatirkan dengan syahdu dzariyah itu berbicara ya tanpa ilmu jadi mempersempit hal-hal yang halal gitu ya. Lalu ada ulama yang berdalil dengan hadis innal halal bainun wa haram bainun. Kata mustabihat, kata beliau ini tidak pada tempatnya menempatkan dalil ini.
Ya, gitu. Karena di sini tidak syadud, bukan mahal syadud dariah, tapi pada kenyataannya memang para ulama ya banyak yang menggunakan syadud dariah. Ya memang selama syadud dariah itu kuat ya ada asalnya maka sebetulnya itu bisa digunakan ya gitu. Demikian ikhwan sekalian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat membuat kita paham. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.